Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Sejarah Hits bersama saya Sarun Saputra. Dan saya Nur Asih. Dan saya Sufi Latifah. Kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Ia seorang traveler yang habis pergi berlibur ke Filipina. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Dia seorang traveler yang habis pergi berlibur ke Filipina. Silakan Kak perkenalkan. Ya, hai. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti. Saya habis libur ke Filipina. Kira-kira di Filipina itu ada wisata apa aja sih Kak? Oke, di sana tuh banyak banget kayak pantai, kepulauan gitu. Setahu di sana banyak banget pulau yang bernama Pulau Siago atau pulau biasa disebut Siargo. Di situ tuh terkenal akan ombaknya yang besar dan menantang bagi para peselancar. Tak cuma berselancar, kalian juga bisa bersantai sembari menikmati keindahan alam ataupun menyelam untuk menjelajahi keindahan bawah laut. Di sana terdapat bangunan yang sangat unik dan bersejarah. Kelihatannya dari cerita Kakak wisata di Filipina tuh menarik banget ya. Banget. Semoga aja nanti kita bisa ke sana juga ya Kak. Amin. Udah. Terima kasih atas kunjungan Kakak ke sini. Atas informasinya juga terima kasih ya Kak. Iya. Kita kan tadi udah dengar cerita dari Kak Dinda tentang wisata yang ada di Filipina. Sekarang kita bakal ngebahas sejarah dunia yang bakalan menarik banget buat dibahas. Wah, kayaknya menarik banget Kak. Memangnya apa sih yang mau dibahas hari ini? Kali ini kita bakal ngebahas sejarah people power Filipina. Nah, hari ini kan kita akan membahas people power di Filipina ya Kak. Memangnya people power Filipina itu apa sih? People power Filipina yaitu pemulihan kekuasaan presiden atau pemerintah secara damai melalui demonstrasi rakyat. Dalam revolusi dunia, people power pernah terjadi di Filipina, Jerman, Georgia, Czechoslovakia, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi gerakan tersebut? Ya, pada periode 1965 sampai 1986, pemerintah Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos pada masa pemerintahannya. Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menemukan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Ini Kak, kita dapat kiriman video dari penonton kita di rumah. Katanya dia ingin bertanya. Langsung saja kita tayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Giru Purnama ingin menanyakan terkait masalah people power Filipina. Pertanyaan yang saya ajukan ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa Ferdinand Marcos begitu sangat dibenci oleh masyarakat Filipina, dan kenapa masyarakat Filipina melakukan gerakan people power? Yang kedua, memangnya apa yang telah ia lakukan selama pemerintahan berkuasa? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Kenapa ia begitu dibenci oleh masyarakat Filipina sampai melakukan gerakan people power? Memangnya apa yang telah ia perbuat selama pemerintahan berkuasa? Nah, jawabannya karena selain melakukan kecurangan saat pemilu kedua, pemerintahan Marcos dinilai melakukan korupsi, nepotisme, dan suap. Nah, mulai dari situlah kepercayaan masyarakat berkurang. Kondisi masyarakat dan pemerintahan mulai tidak menentu. Ditambah lagi setelah itu Marcos mengumumkan hukum darurat militer. Nah, disinilah titik awal munculnya bibit gerakan people power atau revolusi EDSA. Jadi kronologinya itu terjadi pada tanggal 21 Agustus 1983, yaitu terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingnya di Amerika Serikat. Peristiwa penembakan Benigno Aquino mengembangkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secepat-cepatnya. Golongan oposisi dan
masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino dalam pemilu ini. Pada 1946, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suatu masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina. Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan di Filipina. Pada 22 sampai 25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi sebesar-besarnya untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Pada 25 Februari 1986, Cory Aquino dan para pendukungnya mengumumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan People Power tanpa pertumpahan darah telah menang. Nah, jadi itu gerakan People Power ini tuh yaitu sebuah gerakan damai yang dilakukan untuk menggulingkan suatu kekuasaan pemerintah yang otoriter. Nah, pemicu dari gerakan People Power Filipina tersebut adalah Presiden Filipina yang bernama Ferdinand Marcos melakukan berbagai macam tindakan kecurangan serta melakukan pembunuhan terhadap Benigno Aquino, Sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat yang berlanjut pada tindakan demonstrasi yang disebut People Power Filipina. Itulah kesimpulan dari materi kali ini. Terima kasih. Telah menonton dan jangan lupa untuk Patuhi protokol pemerintah dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.